Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Desta Fitrianto dengan NIM 23051204444 dari kelas Teknik Informatika G 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses VPN Office to Office dan port forwarding menggunakan GNS3. Dalam era digital saat ini, konektivitas antar kantor dalam satu perusahaan yang tersebar di berbagai lokasi menjadi kebutuhan penting. Salah satu solusi untuk membangun koneksi yang aman dan efisien adalah dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Jadi teknologi VPN ini memungkinkan dua kantor yang berada di lokasi berbeda untuk berkomunikasi seolah-olah berada dalam satu jaringan atau local area network. Jadi praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana membangun koneksi VPN antar kantor dengan menggunakan GNS3 dan perangkat lunak jaringan mikrotik, serta memahami konsep-konsep seperti routing, OSPF, NAT, PPTP, dan port forwarding. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah mengetahui cara membangun koneksi VPN Office to Office menggunakan protokol PPTP. Yang kedua, mensimulasikan jaringan antar kedua perusahaan yang terhubung melalui ISP. Yang ketiga, mengimplementasikan routing dinamis OSPF untuk distribusi rute antar jaringan. Yang keempat, menguji konektivitas dan keamanan jaringan setelah konfigurasi VPN diterapkan. Yang kelima, mempelajari cara mengakses layanan internal melalui VPN dan port forwarding. Manfaatnya sendiri yang pertama, memberikan pemahaman praktis tentang konfigurasi VPN antar kantor menggunakan mikrotik. Yang kedua, melatih kemampuan konfigurasi jaringan menggunakan simulasi GNS3. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang routing dinamis OSPF dan pengelolaan trafik antar jaringan. Yang keempat, menyediakan pengalaman dalam pengujian konektivitas dan troubleshoot jaringan. Manfaat yang terakhir yaitu menunjukkan penerapan VPN dalam skenario nyata seperti akses web server dari kantor lain. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikum yang telah disediakan dalam modul. Di sini kita akan mempraktekkan Virtual Private Network atau VPN Office to Office. Berbeda dengan video yang kemarin, Client to Office, pada video kali ini, topologinya langsung dari kantor menuju kantor yang lainnya. Jadi ada dua perusahaan, yaitu RKS A dan RKS B, yang terhubung ke ISPF. Jadi jaringan ISPF terhubung ke jaringan cloud internet menggunakan routing ISPF. Perusahaan A dan perusahaan B menambahkan satu IP public dari ISP, dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau private perusahaan mereka masing-masing. Kita di sini sudah menyiapkan topologi yang ada seperti modul tadi. Jadi ada router 1, router 2, router 3, router 4, kemudian router kas A ini sebagai perusahaan A, kemudian router kas B sebagai perusahaan B. Di sini juga memiliki switch 1, switch 2, kemudian PCA 1, PCA 2 yang dimiliki oleh perusahaan A, kemudian PCB 1, PCB 2 yang dimiliki oleh perusahaan B. Nah, berbeda dengan apa yang ada di topologi tadi, di sini kita siapkan switch tambahan serta satu PC dummy, yang mana PC dummy nanti dapat mengontrol router 1, router 2, router 3, router 4. Oke. Di sini Office to Office sudah kita jalankan menggunakan Virtual Box Manager. Jadi di Virtual Box ini semua sudah berjalan dari router 1 sampai dengan PCB 2. Semua sudah dijalankan agar mempersingkat waktu praktikum. Oke. Di sini langkah percobaan yang pertama adalah
merubah identitas tiap router dengan perintah. Sistem identity set name sama dengan nama router. Kita masuk pada VirtualBox, kemudian kita tunjukkan untuk masing-masing router apakah namanya sudah dirubah atau belum. Jadi semua router yang ada, baik router R1, R2, R3, R4, RKSA, RKSB, semua sudah dirubah sesuai dengan perintah sistem identity set name nama router. Nah, setelah itu kita akan men-setting IP address menggunakan skema seperti yang ada dalam tabel yang ada pada modul. Jadi kita masuk pada PC dummy. Di bagian winbox ini semua sudah kita rubah dan kita masukkan IP address-nya untuk masing-masing router. Baik router R1, R2, R3, R4 sudah kita rubah semua. Kita coba cek pada router 1 terlebih dahulu. Kita cek IP-nya. Nah, di sini sudah masuk dari 1.1.1.1/24 network 1.1.1.0 menggunakan interface Ether 3, kemudian 12.12.12.1/24 juga sudah, dan yang terakhir 14.14.14.14.1/24 juga sudah kita masukkan pada router 1. Kemudian kita cek pada router 2. Pada router 2 pun sudah kita masukkan semua dari 12.12.12.2/24, 23.23.23.2/24, kemudian 24.24.24.2/24. Interface Ether 3 juga sudah kita masukkan. Lanjut kita cek pada router 3. Di sini juga sudah kita masukkan 2.2 dan seterusnya sampai 34.34.34.3/24. Yang terakhir kita cek untuk router 4 yang dikelola oleh PC dummy. R4 juga sudah masuk. Selanjutnya kita cek pada RKSB dan RKSA. Kita cek RKSA terlebih dahulu pada PC A1 ataupun PC A2. Oke, di sini juga sudah kita masukkan. Sudah ada. Begitu pula pada PC B1 juga sudah memiliki IP address. Selanjutnya, di sini juga terdapat perintah untuk memasukkan IP address untuk masing-masing PC, jadi tidak hanya router. Kita cek dari PC A1. Kita sudah setting semua dari IP address, subnet mask, default gateway. Sudah kita masukkan di sini 192.168.1.11. Kemudian untuk
default gateway-nya sendiri ada pada langkah keempat, yaitu 192.168.1.10 untuk PCA1. Jadi sudah kita setting. Kemudian pada PCA2. Oke, pada PCA2 juga sudah ada IP address-nya. Lanjut ke PCB1. Ini untuk PCB1. Dan yang terakhir kita cek IP address untuk PCB2. Oke, semua sudah kita setting IP-nya baik untuk router ataupun untuk PC. Untuk langkah ketiga yaitu advertise network SPF seperti dalam tabel. Jadi perintah menambahkan advertise network SPF di mikrotik dari R1, R2, R3, R4. Bisa kita cek lagi ke PC dummy. Untuk R1 sendiri, routing OSPF networknya dari 12.12 sampai 1.1.1. Itu juga sudah kita masukkan. Jadi ini untuk 14.14, kemudian 12, dan yang terakhir 1.1.1.0. Begitu pula untuk R2. Sudah ada 12.12.12, 23.23.23, kemudian yang terakhir 24.24.24. Untuk R3 sendiri 23.23.23, 14.14, 34.34.34, 2.2.2.2. Yang terakhir pada R4 14.14.14.0, 24.24.24, kemudian 34.34.34. Sudah masuk semua. Nah, sini untuk default gateway-nya ini sudah kita tambahkan. Jadi untuk router ataupun untuk PC sudah kita tambahkan tadi bersamaan dengan langkah yang kedua. Nah, untuk langkah yang kelima kita harus men-share IP public router perusahaan menggunakan firewall NAT. Ini bisa kita cek di PC yang mengontrol RCAS A atau RCAS B. Jadi kita masuk pada bagian firewall dan NAT. Di sini sudah kita masukkan dari script ini. Untuk PC A juga sudah kita masukkan. Nah, setelah itu kita harus mengetes koneksi menggunakan ping. Jadi
kita ping di terminal masing-masing router, kita ping ke masing-masing destinasi dari ping 1.1.1.1. Oke, berhasil replay. Kemudian ping 2.2.2.10 juga berhasil replay. Terakhir kita ping ke 192.168.2.11. Oke, di sini juga berhasil kita ping untuk RCAS A. Selanjutnya untuk RCAS B sendiri, kita cek ping 2.2.2.3. Oke, berhasil 1.1.1.10 juga berhasil replay. Dan yang terakhir kita cek ping 192.1.11. Oke, semua berhasil replay untuk destination 1, destination 2, ataupun destination 3. Hal ini terjadi karena kita sudah men-setting VPN pada router A1. Nah, yang mengakibatkan untuk destination 3 ini berhasil replay semua. Nah, untuk langkah 7 kita harus men-testing router dengan tracer. Kita cek oke, selanjutnya jadi yang pertama ada 1.1.1.1, kemudian 14.14.14, semua berhasil terbaca oleh sistem. Begitu pula pada PCB2. Untuk langkah 8 kita harus men-setting VPN server dengan BPTP pada router RCAS A. BPTP server kita enable. Di sini kita tinggal mencentang untuk BPTP servernya, kemudian kita masuk pada interface. Nah, pada bagian ini BPTP bagian secret ini, kemudian kita tambahkan di sini untuk namanya sendiri user 1, kemudian passwordnya kita atur dengan service BPTP, profile default encryption, kemudian local address-nya kita sesuaikan dengan local address yang akan kita buat untuk VPN. Jadi 10.10.10.1, kemudian remote address-nya sendiri 10.10.10,
2. Jadi ini sudah kita buat untuk user 1. Nah, angka yang 9 kita harus men-setting VPN server dengan PPTP pada router RKSB. Pada PPTP. Kemudian di sini kita harus masuk pada PPTP client, dial out, connect to, dan kita masukkan user yang telah kita daftarkan pada RKSA tadi. Di sini juga sudah saya setting. Seperti ini tampilannya. Kemudian setelah itu kita harus mengisikan user dan password sesuai user yang didaftarkan tadi. Setelah berhasil terkoneksi, kita harus mengecek menu IP interface, maka muncul IP address dinamik baru yaitu 10.10.10 RKSA dan 10.10.10 RKSB. Cek IP address. Di sini sudah berhasil terdaftar untuk addressnya sendiri 10.10.10.2, kemudian VPN-nya 10.10.10.1 dengan interface PPTP out 1. Untuk menambahkan router baik router pusat maupun router cabang, kita harus masukkan dari IP route, kita tambahkan destination address-nya sendiri 192.168.2.0/24, kemudian gateway-nya sendiri 10.10.10.2. Ini sudah kita masukkan. Ini untuk RKSB. Untuk RKSA. Nah, kita harus mentesting koneksi ping sebelum dan sudah VPN. Jadi karena di sini kita sudah mendaftarkan VPN, sudah mengkoneksikan dengan VPN. Jadi apa yang kita masukkan baik di PC A1 maupun PC A2 itu pasti bisa terbaca. Oleh karena itu kita coba mengaktifkan terlebih dahulu untuk VPN-nya. Cek ping 192.168.2.11. Oke, hasil play. Oke, semua di sini berhasil terkoneksi karena VPN sudah kita daftarkan dan berhasil terkoneksi dengan PC B1 ataupun PC B2. Jadi ketika kita ping, semua yang ada di sini pasti akan terreplay. Kita cek ping 192.168.2.11 berhasil terplay. Kemudian kita cek lagi pada PC A2.
Oke, berhasil terreplay. Kita cek ke ICP1. Oke, terreplay. CP2. Oke, berhasil terreplay juga. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu tambahan port forwarding, kita di sini sudah menginstal port exam pada PC A1. Kita masuk pada file explorer, kemudian di sini ada exam. Nah, pada exam ini kita hanya perlu melakukan atau mengaktifkan exam control ini Apache-nya kita start. Nah, kita juga sudah menyiapkan website sederhana yang ada pada folder htdocs. Kemudian di sini kita buka websitenya menggunakan index.html tadi. Kita cek isi websitenya seperti ini. Jadi ada nama, kemudian about me, pendidikan, keterampilan. Ini adalah contoh website sederhana yang akan atau bisa diakses oleh RKSB, baik BCP2 atau BCP1. Oke, tadi kita sudah menjalankan Apache, portnya 80 sudah kita jalankan. Kita cek juga pada BCP1 menggunakan Mozilla Firefox. Nah, kita di sini hanya perlu masukkan IP dari PC A1. Nah, bisa mengakses. Jadi ya, website yang tadinya disembunyikan atau disimpan oleh PC A1 bisa diakses oleh PC B1. Untuk langkah selanjutnya, kita harus menonaktifkan atau mematikan semua VPN untuk mengecek apakah website ini tetap bisa diakses atau tidak. Caranya kita masuk pada router RKSB, kemudian kita masuk pada bagian PPP, kemudian ini kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita refresh. Nah, di sini berputar terus, jadi jaringannya terputus karena VPN-nya telah kita nonaktifkan. Kita tunggu. Oke, tidak bisa terkoneksi karena kita telah memutuskan VPN itu tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita coba akses web
PC A1 dari PC B1 tanpa menggunakan jaringan VPN Office to Office. Nah, kita juga perlu merubah port Webfig Microtik Aircast A menjadi 80. Kita cek juga karena kita akan menggunakan karena tadi sudah kita setting juga menjadi 80-80, kemudian sudah kita tambahkan NAT seperti yang ada di sini, kemudian kita amati dan berhasil. Oke, untuk kesimpulannya, melalui praktikum ini mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana membangun dan mengelola jaringan VPN Office to Office yang aman dan efisien dengan konfigurasi OSPF, NAT, dan VPN, PPTP. Dua jaringan kantor dapat terhubung dan saling mengakses sumber daya internal masing-masing. Pengujian konektivitas dan routing membuktikan bahwa implementasi VPN dapat dilakukan dengan stabil serta memungkinkan akses layanan web melalui jaringan private. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem komunikasi jaringan antar kantor yang terintegrasi dan aman. Mungkin cukup video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.